Dilihatkan. Coklat gelap ini mengindikasikan bahwa ini betul dengan satu. Atas kerjasama yang sangat baik antara Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah, Kalapas kelas 1 Gedung Pane, dan juga tentu saja sinergi dengan BNNP dan instansi terkait. Meskipun penangkapan para pelaku dan bandar sudah dilakukan, namun kenyataan peredaran narkoba masih cukup tinggi. Untuk itu perlu ditingkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan sehingga akan diperoleh hasil yang optimal. Para hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri arahan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapapun yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik itu masyarakat maupun aparat, harus ditindak tegas. Kemudian penekanan yang kedua, mengembangkan sistem deteksi dini dan daya tangkal terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 3, tingkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rekan-rekan tadi sudah mendapat pernyataan dari Pak Ketua DPRD bahwa akan ada perda dan lain sebagainya. Ini adalah besarnya kepada Direktorat Reserse Narkoba beserta jajaran dan Kalapas kelas 1 Gedung Pane, demikian juga kepada KBNNP Jawa Tengah yang telah berkomitmen dan bekerja sama dalam mendukung upaya penyelamatan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Marilah kita terus berjuang bersama-sama sekuat tenaga untuk menjadikan negara kita terbebas dari kejahatan narkoba. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya ingin menjelaskan keberhasilan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah di dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang tadi baru saja barang buktinya kita musnahkan bersama. Ini adalah pengungkapan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 kurang lebih pukul 21.00, di mana anggota bisa menangkap atas nama tersangka CG dengan barang bukti kurang lebih 100 gram. Ini semula adalah akan diletakkan di depan lapas. Kemudian dari penangkapan tersangka CG ini dilakukan pengembangan, ternyata barang bukti yang lain masih tersimpan di salah satu kamar hotel. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar hotel dan di sana berhasil menangkap tersangka yang lain dengan inisial AM dan AMK. Dan di dalam kamar tersebut ternyata tersimpan kurang lebih 8,1 kg atau 8.101 gram sabu-sabu dan 5.078 butir ekstasi. Itulah rekan-rekan dari pengungkapan tersebut. Inilah tadi barang bukti kita sudah lakukan pemusnahan. Jadi kita bisa menangkap 3 tersangka atas nama CG, AM dan AMK. Tadi dari orang makan Tidak, ini di dalam kamar yang ditemukan di satu hotel ini adalah menurut pengakuan tersangka milik J. J ini masih proses DPO pencarian dari penyidik. Orang luar. Karena ini barangnya diangkut melalui kapal. Menurut pengakuan tersangka, para tersangka, barang ini masuk ke Jawa Tengah dengan menggunakan kapal, dengan dikemas koper kemudian dikirim dan dimasukkan di hotel. Kemudian ada orang lain yang disuruh untuk mengambil dan mengedarkan. Tetapi belum sempat diedarkan, baru tadi yang 100 sekian gram yang indikasi akan ditaruh di satu tempat ini bisa
oleh penyidik bisa dilakukan pengungkapan. Mendarat di mana dan kapalnya? Ya. Mendarat di mana waktu itu kapalnya? Dalam pemeriksaan belum menjelaskan karena ini orang ini adalah hanya mengambil saja, bertugas memasarkan apa yang ada di dalam hotel. Sementara orang yang mengirim melihat ke kapal dan sebagainya tidak pernah ketemu. Ancaman hukuman dan ini? Ancaman hukumannya antara 5 tahun minimal 5 tahun 6 tahun sampai hukuman mati maksimalnya untuk pengedarnya. Guna sampai 20 tahun. Total keseluruhan berapa? Untuk Barang bukti tadi 8,1 kilogram. Yang tadi pada saat saya menyampaikan sambutan 9,1 salah, itu yang benar 8,1 kilogram atau 8.101 gram. Sabu apa? Dan sabu dan 5.708 butir ekstasi. Atau penyidik akan menetapkan para tersangka dengan pasal 114 ayat 2, kemudian 112 ayat 2 dan pasal 132 dan 132 ayat 1 untuk pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Saya kira demikian, mungkin ada yang ditanyakan. Sasarannya memang lapas atau gimana? Ya? Sasarannya lapas atau gimana? Bisa mungkin karena itu barang bukti yang kita temukan rencananya akan diletakkan di depan lapas dan nanti di situ akan ada pengambil. Dan ini adalah hasil kerjasama dengan lapas sehingga kita bisa melakukan pengungkapan hal ini. Sudah banyak tuh jumlah totalnya dari Januari Sampai hingga saat ini. oh ini ada tangkapan 3 lagi tadi malam. Jadi sudah meningkat minggu kemarin sudah 170 kasus, sekitar 170 kasus. berapa tersangka kok? Yang tadi malam saja sudah ada 4 tersangka tadi malam ya, tapi masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Total keseluruhan berapa tersangka? Jumlahnya sekitar 256. Ya. Total barang buktinya? Wah, banyak karena barang bukti harus kita urai. Narkotika, psikotropika, ganja sintetis atau gorila, termasuk obat. Jadi harus diurai. Banyak. Daerah terbanyak di mana dan penangkapan? Daerah terbanyak di mana? Paling banyak Semarang, Solo, Jepara, itu paling banyak. Nah. Jangan lupa subscribe ya.